Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal tukadzibuna biddin. Jangan sekali-sekali begitu. Bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Salah satu kenapa Rasulullah itu mendapat begitu banyak cibiran, mendapat cemoohan, mendapatkan air ludah dari kaum kafir adalah karena dia selalu menceritakan tentang hari pembalasan. Yang sebenarnya kalau ya mungkin karena dia menantang arus, jadi ya wajarlah dianggap bid'ah pada saat itu, dianggap sesat, dianggap kafir bahkan. Namun sampai titik mana hakmu itu untuk menghinakan Rasulullah? Padahal klaim-klaim Rasulullah itu sesuai dengan akal logika sejarah, akal logika manusia, bahwa Mekah itu yang ditancapkan Hajar Aswad oleh Ibrahim, yang tauhid, dan Ibrahim memenggal patung Namrud yang luar biasa besar itu. Lalu tiba-tiba tancapannya Hajar Aswad itu diserang oleh 360 berhala. Itu dari klaim logika sejarah Rasulullah. Dan untuk itu Rasulullah mengatakan lagi, jangan kau seperti itu, hari pembalasan itu ada. Kelak kau akan menerima akibatnya dari hasil-hasil perbuatan ini yang di luar dari keseharusan. Namun sekali lagi karena dunia mafianya itu luar biasa besar pada saat itu, yang dibekengi oleh Abu Sufyan dan kawan-kawan. Ya manusia memang wataknya seperti itu. Makanya Rasulullah seringkali diminta mukjizat. Seperti Ibrahim, seperti Musa, seperti nabi-nabi yang lain. Mukjizat yang Rasulullah sering bangga-banggakan itu adalah Al-Quran. Bagaimana lengkapnya Al-Quran mengatur kehidupan manusia dari A sampai Z, dari 1 sampai tak terhingga. Dari lahir sampai liang kubur, sampai ketemu Allah, sampai engkau nanti masuk neraka atau surga, lengkap. Karena Rasulullah sudah bisa memandang ini masa depan. Meskipun dia tidak bisa membaca, tidak bisa menulis karena digaibkan oleh Allah. Bahwa nanti sejatinya yang hak itu adalah akal manusia untuk lebih cerdas, lebih intelek, lebih berwawasan tinggi. Sehingga mujizat yang model-model sihir-sihiran itu Muhammad sama sekali tidak mau. Meskipun ada beberapa yang terjadi tentang Isra Miraj, tentang membelah bulan, tentang ada beberapa kemampuan supranatural yang ya tanyalah sama guru-guru agama kalian, begitu banyak sebenarnya. Namun Muhammad tetap mengedepankan Al-Quran, tetap mengedepankan yang namanya tulisan, mengedepankan yang namanya retorika, logika. Diajak pintar umatnya, bukan bodoh. Diajak berpikir, bertafakur terus. Sampai ketemu hak yang sejati itu, dia nanti merasa bahwa oh iya, ternyata Allah itu
Ada meskipun aku tidak bisa melihat. Kalau diuraikan satu persatu tidak bisa hanya 10 menit. Klaim-klaim Muhammad itu harus baca buku agama. Tidak bisa tidak. Kalau kau malas membaca, ya kau dengarkan itu ulama-ulama ustadz. Jangan sekali-sekali engkau tidak mengakui bahwa tubuhmu itu aku yang ciptakan. Akal, hati, dan nafsumu itu aku yang buat. Aku yang desain. Kau sudah mendustakan bahwa engkau diciptakan oleh aku, dan kau bahkan mendustakan aku bisa membalas nanti di hari penghisapan. Bagaimana itu cemoohannya kaum kafir Quraisy. Orang gila kali ya si Muhammad itu, orang itu udah mati masa bisa keluar lagi dari kubur coba. Padahal apa yang Muhammad klaim itu tidak merugikan dirinya. Kalau dipikir dengan akal logikanya, tidak merugikan dirinya. Padahal kan hanya cukup tahu saja, oh begitu ya Islam ya ajarannya. Apakah itu merugikan dirinya? Merugikan dirinya karena ada rasa tidak kesukaan pada dia. Dia sedang bermaksiat nih, dia sedang mengambil duit rakyat, dia sedang menggenosida rakyat, dia sedang menindas rakyat, dia sedang menjalimi rakyat. Anjing, Muhammad itu siapa? Udah buta huruf, miskin, gembel. Aku ini kaya. Tuh klaim-klaimnya Abu Lahab dan kawan-kawan. Istriku banyak, anak-anakku cantik tampan-tampan. Ada juga kalau yang berbicara seperti itu bukan Muhammad tapi aku. Kalau udah macam seperti itu tuh, itu udah 11-12 dengan Lanatullah. Lanatullah pun seperti itu. Adam itu apa? Anak kemarin sore disujuti para malaikat, ada juga aku. Aku sujud kepada Allah lebih banyak daripada Adam. Aku berpikir tentang Allah lebih banyak daripada Adam. Harusnya aku yang disujuti para malaikat, aku yang menjadi khalifah alam semesta. Begitu. Sejarah itu, kalau kata Bung jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Bukan hanya sejarah tentang kemerdekaan RI. Itu hanya sekeping sejarah. Namun sejarah-sejarah umat terdahulu sampai Adam. Yang paling akhir itu harus yang lebih untuk diketahui, untuk lebih dimengerti. Agar Allah tidak murka nanti ketika melihat muka kita. Ini orang udah goblok, udah maksiat, udah bego, udah dengki, udah iri, udah aduh susah banget. Ini kenapa ini sebabnya? Kalau secara batin ya mungkin karena hasutan Lanatullah, tapi Lanatullah tidak mau tahu. Kau tidak bisa melihat aku. Kapan aku membisikimu? Kapan aku merayumu untuk berdosa? Engkau yang makan duit rakyat, kok aku yang salah? Tuh jahatnya iblis, hati-hati. Kelihatan seperti surga padahal neraka, dan neraka kadang-kadang terlihat seperti surga, kebalikannya. Makanya itu akal luar biasa, sangat dihargai oleh Muhammad. Tapi yang anehnya dia begitu sabar kepada orang-orang bodoh pada masanya. Bahkan kalau bisa sedikit pongah, Rasulullah pernah mengatakan, aku ini orang yang paling sabar menghadapi orang bodoh. Bagaimana itu Mekah dikelibuti oleh kebodohan, kefasikan, kejahilian. Aku begitu sabar. Sampai tonggak namaku la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Jangan sekali-sekali begitu engkau mendustakan. Alhamdulillahirabbil alamin.